pembahasan yang pertama yaitu pengertian syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab yaitu syahida yang berarti bersaksi. Lalu apa sih syahadat menurut bahasa? Kalau syahadat menurut bahasa adalah memberikan kesaksian dan memberikan sumpah untuk pengakuan. Syahadat di sini adalah salah satu rukun yang terdapat dalam Islam. Apabila seorang kafir atau seorang yang non-muslim ingin masuk dalam Islam, itu syarat pertama adalah syahadat. Apa sih syahadat orang Islam? Yang pertama syahadat orang Islam adalah asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan yang kedua adalah saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah ada hadis yang menjelaskan bahwa syahadat itu wajib bagi orang Islam. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad dari utusan Allah, Allah akan menjauhkan dari api neraka. Diriwayatkan oleh Muslim. Lalu ada dua kalimat akidah itu adalah jalan menuju wilayah keselamatan Islam, dan dengan dua kalimat itu pula umat muslim dimasukkan ke surga jika kalimat ini adalah kalimat terakhir dalam kehidupan bersamanya, dia akan masuk surga. Ada dua kalimat syahadat, yaitu yang pertama syahadat tauhid, artinya melihat dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini juga merupakan bukti keyakinan umat Islam bahwa Allah itu esa, Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah, dan lain-lain. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah syahadat Rasul, artinya melihat dan mengenal Nabi Muhammad SAW, berjanji atau bersumpah bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia untuk membawa risalah tauhid yang terakhir kalinya atau yang paling benar. Terlepas dari sifat yang direncanakan Allah atau juga sebagai akibat dari nabi, Allah telah menghadirkan, menganugerahkan syafaat dan derajat yang tinggi kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, menunjukkan kepada orang-orang sehingga orang yang mencintainya dan mendasarkan keinginan untuk mengikutinya karena cinta kepada Allah. Islam dijelaskan pada 5 hal. Lihat bahwa tiada Tuhan yang berhak dicintai selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, pergi haji bila mampu, dan puasa selama bulan Ramadan. Umat muslim hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Syahadat tersebut juga dalam misi atau pedoman pengembangan dakwah Nabi Muhammad SAW yang dulunya adalah monoteisme. Dalam bacaan awal, ia berubah menjadi filsafat agama yang dominan dikenal dengan sebuah pesan sosial. Sejak detik itu, kedua sumber kalimat ini tersebar luas dan lugas mengikuti cukup lama pola dakwah yang digunakan secara sembunyi-sembunyi. Sekian penjelasan dari pengertian syahadat. Syarat syahadat dari lafaz la ilaha illallah, ketika kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka ada syarat tertentu yang harus kita lakukan. Tanpa adanya syarat di dalam 2 kalimat syahadat tersebut, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita ikrarkan, apa yang kita bersaksikan itu tidak akan menjadi apa-apa untuk diri kita dan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, secara global
ada 7 syarat dari kalimat syahadat. Yang pertama ada ilmu, yang kedua ada yakin, yang ketiga ada qabul atau menerima, yang keempat ada inqiyad atau patuh, yang kelima ada ikhlas, yang keenam ada sidik atau jujur, yang ketujuh ada mahabbah atau kecintaan. Adapun rinciannya akan saya bahas sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu atau mengetahui. Ilmu atau mengetahui adalah kita yang harus memahami makna dan maksud dari kalimat syahadat tersebut. Ketika kita harus mengetahui apa yang diwajibkan dan apa yang diharamkan, yang menafikan ketidaktahuannya dengan hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, akan tetapi orang yang mendapatkan atau yang memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak tauhid dan mereka meyakininya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 86. Nah, adapun maksud dari ayat tersebut adalah orang yang bersaksi mengucapkan kalimat syahadat dengan sepenuh hati apa yang diucapkan oleh lisannya, tetapi ia tidak mengerti apa makna dan maksud dari kalimat syahadat tersebut, maka persaksian itu tidak akan berguna baginya. Yang kedua ada yakin. Orang yang bersaksi mengucapkan kalimat syahadat, maka ia harus meyakini apa yang dia ucapkannya itu. Tetapi apabila ia meragukannya, maka ia termasuk orang-orang yang sombong. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Yang ketiga ada qabul atau menerima. Qabul atau menerima ini adalah syarat dan konsekuensi dari syahadat, yaitu menyembah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan yang Allah larang. Apabila ia mengucapkan kalimat syahadat tetapi tidak mentaatinya, maka ia termasuk orang yang sombong. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Surat As-Saffat ayat 35-36. Yang keempat ada inqiyad atau patuh. Ketika kita bersaksi mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sejak saat itulah kita harus patuh dan tunduk terhadap kandungan dan makna yang ada di dalam 2 kalimat syahadat tersebut. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Surat Luqman ayat 22. Yang kelima ada sidik atau jujur. Ketika kita mengucapkan kalimat syahadat dengan lisan kita, maka hati kita pun harus membenarkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita ikrarkan. Apabila lisan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi hati kita tidak membenarkannya atau tidak mengakuinya, maka ia adalah orang yang munafik dan pendusta. Yang keenam ada ikhlas, yaitu membersihkan amal dari segala syirik, segala riya, dan ataupun sum'ah. Dalam hadis Rasulullah SAW berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas mereka neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka menginginkan ridho Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh ada mahabbah atau kecintaan. Mahabbah atau kecintaan ini ialah mencintai 2 kalimat syahadat dan juga isinya, dan juga mencintai orang-orang yang menjalankan, mengamalkan, dan menjalankan konsekuensinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang sangat beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165.
Di sini juga terdapat syarat-syarat syahadat dari lafaz anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah mengakui kerasulannya dan meyakininya di dalam hati. Yang kedua, mengucapkan dan mengikrarkannya dengan lisan. Yang ketiga, mengikutinya dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang telah ia bawa, serta meninggalkan kebatilan yang dicegahnya. Yang keempat, yaitu membenarkan segala apa yang dikabarkan dari hal-hal yang gaib, baik itu yang sudah lalu atau lampau maupun yang akan datang. Yang kelima adalah mencintainya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada hartanya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh umat manusia yang lain. Yang keenam ada mendahulukan sabdanya atas segala pendapat dan ucapan orang lain, serta mengamalkan sunnahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan selanjutnya yaitu ahamiyatus syahadatain, yaitu urgensi syahadatain. Di dalam urgensi syahadatain terdapat 5 macam kandungan yang ada di dalamnya. Yang pertama, al-madkhulu ilal Islam, yaitu pintu masuk Islam. Syahadatain adalah pintu gerbang Islam. Di dalam arti kalimat syahadatain adalah pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa dan utusannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 18 yang artinya Allah menyatakan tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Sebelum masuk Islam, seseorang wajib harus menyatakan kesaksiannya terhadap kebenaran Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Dan yang kedua adalah al-khalasatul ta'limil Islam. Dengan kita memahami kandungan syahadat, maka kita akan menjalankan ajaran Islam. Karena intisari dari ajaran Islam ada pada syahadatain. Di antara kandungan 2 kalimat syahadat adalah kata asyhadu, merupakan ikrar atau pengakuan kita bahwa yang pertama dari kata syahadat, dari syahadat yang pertama yaitu syahadat tauhid, yang dimana itu menyatakan Tuhan yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat membatalkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama, berbuat syirik seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 116 yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Dia dengan sesuatu dan mengampuni dosa-dosa lainnya bagi yang Dia kehendaki. Karena syirik merupakan dosa terbesar yang sangat dibenci oleh Allah. Adapun macam-macam syirik, yang pertama syirik besar yaitu mengakui adanya Tuhan selain Allah seperti penyembah berhala dan lain-lain. Sedangkan syirik kecil yaitu mengakui adanya kekuatan selain Allah seperti percaya pada jimat-jimat dan guna-guna. Yang kedua, melakukan perbuatan murtad. Murtad bisa dibilang keluarnya seseorang dari agama Islam. Otomatis orang tersebut sudah batal syahadatnya, dan orang yang murtad hidupnya pun akan sia-sia karena semua amal yang dilakukan sebelumnya akan hilang dengan sia-sia. Itu hukuman dari Allah bagi orang yang murtad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 106 yang artinya barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam menerima. Dia tidak berdosa, akan tetapi orang yang melapangkan dadinya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dalam baginya azab yang besar. Ketiga, membenci sunnah Rasul. Sebab bagaimana mungkin seorang yang mengaku Islam dirinya membenci sunnah-sunnah Rasulnya. Oleh karena itu Allah menghukumnya dengan menghapus semua pahala yang amal kebaikannya yang telah diperbuat. Keempat, meyakinkan
meyakini hukum togut. Secara bahasa togut artinya melampaui batas, sedangkan menurut istilah syariat ialah setiap sesuatu yang melampaui batasnya, baik yang disembah selain Allah diikuti atau ditaati. Jika dia ridho diperlakukan demikian. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, artinya, dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Kelima, mengejek atau memperolok agama Allah. Secara seseorang yang mengejek atau memperolok agama Allah ini sudah membatalkan syahadatnya atau keislaman mereka. Tidak sedikit ya di zaman sekarang orang yang sering memperolok atau mendustakan agamanya sendiri, baik secara sengaja ataupun hanya sekedar bersenda gurau atau bercanda ya. Akibatnya Allah akan menyatakan apa yang orang tersebut takuti. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 65 yang artinya, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Yang keenam, mempelajari dan mengamalkan ilmu sihir. Selain berbuat syirik, percaya pada kekuatan selain Allah, perilaku ini juga merupakan suatu perilaku yang dibenci Allah. Arti kata sihir ialah segala sesuatu yang halus dan lembut, dalam arti segala sesuatu yang tersembunyi agar samar dan tidak terlihat asal-usulnya. Contohnya seperti sihir pemisah, sihir yang dapat memisahkan pasangan suami istri. Ketujuh, tidak mau mempelajari dan mengamalkan agama. Pada hakikatnya, seorang muslim sejati adalah orang yang melaksanakan ajaran Allah sesuai Al-Quran dan sunnahnya. Orang yang sombong akan menyelewengkan atau merekayasa pesan Allah dalam Al-Quran dan sunnahnya. Akibatnya, orang tersebut akan menuju ke jalan yang salah setara dengan bahwa ia tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.